Harapan, itu sajalah yang terus dipupuk sepak bola Indonesia, terutama tim nasionalnya. Api harapan itu berkobar lagi setelah Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan mengalahkan Brunei Darussalam lewat selusin gol. Pasukan Sinteyong melaju ke putaran kedua dan berada di grup F. Dari sinilah konon ujian sesungguhnya bagi tim Garuda. Selain satu grup dengan Vietnam, Timnas Indonesia juga akan bertemu tim yang pernah mengangkat trofi Piala Asia di Gelora Bung Karno, Irak. Satu tim lainnya adalah Filipina. Ketum PSSI Erick Thohir optimis Indonesia bisa melaju jauh di babak kualifikasi ini. Apalagi grup F, satu-satunya grup di putaran kedua yang berisi 3 wakil dari Asia Tenggara. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga pun sangat terbuka. Tapi seberapa berpeluang? Timnas Indonesia harus memulai babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari putaran pertama. Ada 5 putaran plus 1 playoff yang harus dilewati oleh Timnas Indonesia jika ingin diperbolehkan mentas di Piala Dunia 2026. Walaupun Timnas Indonesia bisa saja lolos tanpa perlu sampai ke putaran kelima atau bahkan playoff antar benua. Lolos ke putaran ketiga ini kuncinya. Seandainya Indonesia lolos ke putaran ketiga, peluang untuk ke Piala Dunia makin terbuka lebar. Di putaran ketiga nanti 2 tim teratas akan otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan 4 akan menuju ke putaran keempat. Timnas Indonesia bisalah menjadi runner-up di putaran ketiga nanti. Kalaupun tidak bisa, Indonesia masih berpeluang ke putaran keempat. Selain itu, dengan lolos ke putaran ketiga, Indonesia juga punya keuntungan lainnya. Tapi itu baru akan terwujud andai Indonesia lolos ke putaran ketiga. Di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini, tim yang lolos dari putaran kedua otomatis akan tampil di Piala Asia edisi berikutnya. Jadi, apabila lolos dari putaran kedua, Timnas Indonesia tidak perlu repot-repot mengikuti kualifikasi Piala Asia. Kapan lagi Indonesia bisa lolos ke Piala Asia tanpa kualifikasi, ya kan? Akan ada 2 tim yang diizinkan lanjut ke putaran ketiga. Namun untuk mewujudkannya minimal finish di peringkat kedua. Dari fase ini akan ada 2 tim dari masing-masing grup yang akan lolos ke putaran ketiga sekaligus ke Piala Asia. Tentu saja 2 tim teratas yang lolos. Lalu bagaimana nasib tim yang bukan 2 tim teratas? 2 tim yang berada di peringkat terbawah masing-masing grup hanya akan bermain di kompetisi regional terkecilnya saja, alias otomatis gugur ke Piala Dunia 2026. Namun begitu, 2 tim terbawah masih mendapat kesempatan untuk bertarung di kualifikasi Piala Asia. Karena 2 tim terbawah akan otomatis masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia. Tapi Indonesia yang sepak bolanya sangat kuat dan bagus, rasanya mustahil gagal lolos ke putaran ketiga. Kabar baiknya, Timnas Indonesia punya modal belum kebobolan 1 gol pun di putaran pertama. Berbeda dengan Singapura dan Myanmar, 2 tim Asia Tenggara yang juga lolos dari putaran pertama. Kabar buruknya, di pertandingan pertama putaran kedua, Indonesia sudah harus menghadapi Irak, tim terkuat di grup F. Sudahlah harus menghadapi Irak, Indonesia mesti bermain tandang. Peluang untuk memenangkan laga melawan Singa Mesopotamia di markasnya memang tipis. Tapi dengan semangat para pendukungnya dan optimisme ketum PSSI, Indonesia bisalah untuk minimal menahan imbang Irak. Jika menahan seri Irak, itu akan menjadi modal yang sangat baik untuk melakoni laga berikutnya. Setelah dari Irak, Indonesia akan bertemu Filipina. Tanpa bermaksud meremehkan, Filipina sejauh ini tidak termasuk dalam daftar lawan yang sulit buat Indonesia. Jadi, kemenangan adalah harga yang tidak bisa ditawar. 2 laga pembuka yang akan berlangsung pada November nanti akan menjadi kunci. Apabila berhasil menahan imbang Irak dan menang atas Filipina, Indonesia sudah mengantongi 4 poin. Menahan imbang Irak bukanlah kemustahilan, sebab walaupun kalah 5 kali melawan Singa Mesopotamia, tapi Indonesia pernah menahan imbang mereka sekali ketika keduanya bertemu di ajang yang sama tahun 1973. Irak juga ternyata bukan hanya musuh menakutkan bagi Indonesia, tapi juga Vietnam.
pasukan Nguyen tidak pernah sekalipun menang atas Irak. Dalam 4 laga yang sudah dilakoni, Irak mengalahkan Vietnam 3 kali dan sisanya imbang. Timnas Vietnam juga sedang tidak dalam performa terbaiknya. Peralihan pelatih dari Park Hang-seo ke Philippe Troussier menggoyang rumah tangga Vietnam. Meski menang di 3 laga awalnya, tapi berikutnya Vietnam mesti telan 3 kekalahan beruntun saat diarsiteki mantan pelatih Burkina Faso itu. Dengan performa yang sedang buruk dan rekor yang buruk menghadapi Irak, Vietnam bisa saja menelan 2 kekalahan atas Irak. Hal itu harus dimanfaatkan oleh Indonesia dengan cara tidak menelan jumlah kekalahan yang sama atas Irak. Minimal, Rizky Ridho dan kolega perlu mengoleksi 9 poin. Asumsinya Indonesia bisa menahan imbang Irak sekali dan kalah sekali, lalu menang 2 kali atas Filipina dan minimal dalam 2 laga menghadapi Vietnam, Indonesia hanya perlu bermain imbang. Maka Indonesia akan terpaut 1 poin dari Vietnam dan paling tidak akan lolos menjadi runner-up. Jikapun tidak bisa menang dalam 2 laga menghadapi Irak, Indonesia masih punya harapan untuk lolos. Asalkan di laga melawan Vietnam, Indonesia memetik 1 kemenangan dan minimal 1 hasil imbang. Tapi juga harus memenangkan 2 laga menghadapi Filipina. Apabila itu terwujud, Indonesia akan mengumpulkan 10 poin yang cukup untuk menjadi runner-up grup. Dengan catatan Vietnam tidak bisa menang melawan Irak dan Indonesia itu sendiri. Mengapa begitu yakin Indonesia bisa mengalahkan Filipina? Meskipun ranking timnas Indonesia di bawah Filipina, tapi dilihat dari catatan pertemuan, Indonesia selalu mendominasi. Dari era Roci Putirai hingga Dendi Sulistiawan, kemenangan atas Filipina adalah keniscayaan. Dalam 25 laga menghadapi Filipina, Indonesia memenangkannya 20 laga. 4 laga berakhir seri dan baru kalah sekali. Satu-satunya kekalahan itu terjadi di Piala AFF 2014. Di laga terakhir, timnas Indonesia asuhan Sinteyong juga sukses mengalahkan Filipina di Piala AFF Januari 2023 lalu. Saat itu Indonesia menang 2-1 berkat gol Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand. Di laga itu Indonesia bahkan bisa unggul 2 gol lebih dulu. Berbeda dengan Filipina, Vietnam acap kali menjadi tim yang sulit dikalahkan oleh timnas Indonesia. Keduanya punya rekor seimbang. Vietnam pernah mengalahkan Indonesia 8 kali, begitu pula sebaliknya. Indonesia dan Vietnam sebetulnya lebih sering bermain seri. Tercatat ada 11 laga yang berakhir tanpa kemenangan. Berkaca dari situ, 2 kali menahan imbang Vietnam di putaran kedua nanti menjadi realistis. Menahan imbang 2 kali Vietnam sudah cukup membuat Indonesia lolos ke putaran ketiga. Asalkan tidak menelan 2 kali kekalahan atas Irak. Jadi, optimis timnas Indonesia bisa melaju jauh.